Bab 261, bagaimana kalau aku mencium kalian berdua sebagai hadiah? Nama, hubungan terlarang penulis, syuting garis bawah star. Plus matikan mengatur ulang. Saat itu, Xiao Tian ingin segera memeluk Lin Xingxue dan Si Fei, tapi dia tahu dia tidak bisa melakukan itu karena akan menimbulkan rumor tentang mereka. Bukan karena Xiao Tian tidak ingin publik mengetahui hubungan mereka, melainkan karena Xiao Tian menganggap ini bukan saat yang tepat bagi publik untuk mengetahui hubungan mereka. Selamat, Tuan Xiao, kata para model serempak. Para model sangat senang ketika mereka mengetahui bahwa desain pakaian Xiao Tian terjual dengan sangat baik selama siaran karena itu berarti mereka melakukan pekerjaan dengan sangat baik sebelumnya. Terima kasih, kalian semua melakukan pekerjaan dengan baik sebelumnya. Xiao Tian senang dengan pekerjaan mereka karena sebelumnya, para model melakukan pekerjaan dengan sangat baik. Kami senang Anda puas dengan pekerjaan kami, Tuan, para model berbicara serempak. Selamat, Tuan, Si Fei dan Lin Xingxue berkata serempak. Karena mereka tidak sendirian, mereka harus tetap bekerja secara profesional. Itulah mengapa Lin Xingxue dan Si Fei berperilaku seperti bawahannya, yang senang atas kesuksesan bos mereka. Terima kasih, Nona Lin dan Nona Si, karena Xiao Tian tidak mampu memeluk mereka, dia hanya bisa tersenyum. Ketika Xiao Tian sedang berbicara dengan Si Fei, Lin Xingxue, dan para model, Rui Qing berjalan ke arah mereka lagi. Ketika dia berada di depan Xiao Tian, dia tersenyum dan berkata, Tuan Xiao, sekali lagi, selamat. Terima kasih, ini karena Nona Rui juga membantuku sebelumnya, jadi terima kasih, Nona Rui. Xiao Tian tidak menyangka Rui Qing masih ingin dekat dengannya. Dia bahkan tidak peduli orang lain sedang melihatnya. Tidak, itu karena desain pakaianmu memang indah. Rui Qing yakin tanpa bantuannya, Xiao Tian akan tetap sukses karena desain pakaiannya memang indah. Hoh, jadi, kamu masih berusaha dekat dengan adik ya? Si Fei berpikir dalam hati. Ketika Si Fei memperhatikan ekspresi wajah Lin Xingxue, dia tidak bisa menahan tawa. Dan seperti sebelumnya, Lin Xingxue hanya melihat Rui Qing dan Xiao Tian. Sebenarnya dia ingin menyeret Xiao Tian keluar dari studio, tapi dia mengerti jika dia melakukan itu, orang lain akan tahu bahwa dia memiliki hubungan khusus dengan bosnya. Ketika Xiao Tian memperhatikan ekspresi wajah Lin Xingxue, dia tahu bahwa dia cemburu. Namun, Xiao Tian juga menyadari bahwa salah jika dia terus berbicara dengan Rui Qing. Bukan karena Xiao Tian takut pada Lin Xingxue tetapi karena dia harus membuatnya bahagia terlebih dahulu sebelum akhirnya memberitahunya bahwa dia memiliki 3 pacar lain selain dia. Nona Rui, kami pamit dulu karena masih ada yang harus kami lakukan. Baiklah, meskipun Rui Qing masih ingin berbicara dengan Xiao Tian, tetapi dia tahu bahwa dia tidak bisa melakukan itu. Itu adalah pertemuan pertama mereka, jadi jika dia membuatnya kesal, dia tidak ingin bertemu dengannya lagi di masa depan. Setelah itu, Xiao Tian, Lin Xingxue, Si Fei, dan para model pergi ke restoran bambu untuk makan. Saat mereka makan, mereka berbicara dan tertawa bersama seolah-olah mereka adalah teman. Setelah makan, Xiao Tian, Lin Xingxue, dan Si Fei pergi ke perusahaan. Bagus, hari ini adalah kesuksesan besar lainnya bagi saya. Xiao Tian, yang sedang duduk di sofa di kantornya, tersenyum bahagia. Tidak lama setelah itu, Si Fei dan Lin Xingxue memasuki kantornya. Mungkin karena senang, mereka masuk ke kantornya tanpa mengetuk. Hal ini membuat bibir Xiao Tian bergerak-gerak. Sue kecil, Fei, kalian berdua harus mengetuk terlebih dahulu sebelum memasuki kantorku. Meskipun mereka adalah pacarnya, namun Xiao Tian harus mengingatkan mereka bahwa mereka harus mengetuk pintu sebelum memasuki kantornya. Bagaimana jika mereka tiba-tiba memasuki kantornya ketika Xiao Tian sedang melakukan sesuatu dengan seorang wanita atau ketika dia ingin waktu sendiri? Maaf, Si Fei dan Lin Xingxue berkata serempak. Ketika Xiao Tian melihat ekspresi wajah mereka, dia tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Tapi ingatlah lain kali, kemarilah dan duduk di sebelahku. Tanpa menunggu sedetik pun, Lin Xingxue dan Si Fei duduk di sebelah Xiao Tian, Si Fei duduk di sisi kanannya, sedangkan Lin Xingxue duduk di sisi lainnya. Jadi, kenapa kamu datang ke kantorku? Xiao Tian bertanya, kami masih merasa senang mengingat hari ini adalah kesuksesan besar bagi kami. Si Fei memberinya jawaban yang jujur.
Ya, Lin Xingxue menambahkan sambil menganggukkan kepalanya. Kemudian Xiao Tian melingkarkan tangannya di pinggang mereka dan berkata, kalian berdua telah bekerja keras hari ini. Bagaimana kalau aku mencium kalian berdua sebagai hadiah? Setelah mendengar kata-katanya, Lin Xingxue menatapnya dan mencubit hidungnya. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu sebagai hadiah untuk kami? Maksudmu, hadiah untukmu, kan? Seperti biasa, Xiao Tian tidak melakukan apapun dan membiarkan Lin Xingxue mencubit hidungnya. Sayang, kamu tidak boleh mencubit hidung kekasihmu. Bagaimana jika dia tidak bisa bernapas dan pingsan? Apakah kamu akan memberinya CPR? Jika demikian, maka aku akan pura-pura pingsan. Pura-pura pingsan, CPR. Katakan saja padaku jika kamu ingin ciuman dariku. Kamu tidak perlu menggunakan alasan seperti itu. Lin Xingxue tidak menyangka bahwa Xiao Tian punya banyak cara untuk membuatnya menciumnya. Dia bahkan mengatakan bahwa dia akan berpura-pura pingsan agar dia bisa menciumnya. Tapi Lin Xingxue tidak membencinya. Dia hanya menganggapnya lucu karena dia bisa memikirkan banyak cara hanya untuk membuatnya menciumnya. Oh, pacarku sangat memahamiku, Xiao Tian berbicara dan berhenti sejenak sebelum melanjutkan, jadi, maukah kamu menciumku? Aku tidak mau, hehe. Lin Xingxue terkikik dan berhenti mencubit hidungnya. Karena Lin Xingxue tidak ingin menciumnya, Xiao Tian mengangkat tangan kirinya dari pinggang ke kepala sebelum akhirnya membelai rambutnya. Ketika Lin Xingxue merasakan tangan Xiao Tian membelai rambutnya dengan lembut, dia meletakkan kepalanya di bahunya dan menikmatinya. Karena Xiao Tian ingin dicium, dia menutupi mata Lin Xingxue dengan tangan kirinya dan menatap Si Fei. Seolah-olah mereka dapat berkomunikasi melalui mata mereka, Si Fei mengerti bahwa Xiao Tian ingin ciuman darinya. Tanpa menunggu sedetik pun, Si Fei memiringkan kepalanya dan mencium bibirnya. Karena Lin Xingxue ada di sebelahnya, mereka hanya berciuman sekitar 2 detik sebelum akhirnya Xiao Tian melepaskan ciumannya. Kemudian Xiao Tian mulai membelai rambut Lin Xingxue lagi. Setelah mencium Si Fei, Xiao Tian tiba-tiba ingin mencium Lin Xingxue juga. Karena alasan ini, dia menangkupkan wajahnya dan menatap matanya. Lin Xingxue sudah menduga bahwa Xiao Tian akan menciumnya nanti. Itulah mengapa ketika Xiao Tian menangkupkan wajahnya, Lin Xingxue tidak melakukan apapun. Dia bahkan perlahan menutup matanya seolah memberinya tanda bahwa dia siap menyambut ciuman itu. Tanpa menunggu sedetik pun, Xiao Tian mendekatkan wajahnya ke wajahnya sebelum akhirnya bibir mereka bertemu. Setelah itu, mereka berbicara sekitar 15 menit sebelum akhirnya mulai bekerja. Ketika Xiao Tian sedang bekerja, dia tiba-tiba teringat sesuatu. Karena alasan ini, dia memanggil Si Fei untuk menemuinya. Ada apa, adik kecil? Si Fei bertanya ketika dia berada di depannya. Xiao Tian berhenti membaca dokumen dan memandangnya. Apakah pakaiannya sudah siap? Ya, Si Fei menganggukkan kepalanya. Apakah kamu ingin melihatnya sekarang? Ya, karena bajunya sudah siap. Xiao Tian ingin melihatnya karena ingin tahu hasilnya. Aku akan membawanya sekarang, lalu Si Fei keluar dari ruang kantornya. Dan setelah beberapa saat, Si Fei kembali ke kantor Xiao Tian lagi. Ini, adik kecil, ketika Xiao Tian sedang memeriksa pakaiannya, dia menganggukkan kepalanya puas. Bagus, karena meja kerjanya penuh dengan dokumen, Xiao Tian meletakkan pakaian itu di atas sofa agar dia tidak lupa membawanya pulang nanti. Ketika Xiao Tian sedang duduk di sofa, Si Fei tiba-tiba mencium pipinya sebelum keluar dari kantornya. Aku akan kembali bekerja, adikku. Wajah Xiao Tian tersenyum lembut ketika Si Fei sedang berjalan keluar dari kantornya. Dia tidak menyangka dia akan menciumnya sebelum kembali ke kantornya. Karena Xiao Tian masih memiliki banyak pekerjaan, dia mulai bekerja kembali. Waktu berlalu dengan cepat, dan tanpa disadari waktu sudah menunjukkan pukul 18.20. Hal ini membuat Xiao Tian sedikit terkejut. Biasanya, ketika tiba waktunya pulang, Lin Xingxue dan Si Fei akan datang ke kantornya, tetapi waktu kerja sudah lewat, dan mereka masih belum datang ke kantornya. Oleh karena itu, Xiao Tian bangkit dari tempat duduknya dan memasukkan pakaian itu ke dalam tasnya. Dengan senyuman di wajahnya, Xiao Tian keluar dari kantornya. Apakah mereka sudah kembali ke rumah? Sudut bibir Xiao Tian bergerak-gerak saat dia mengetahui kantor Si Fei dan Lin Xingxue kosong. Karena Lin Xingxue dan Si Fei telah kembali ke rumah, Xiao Tian menuju ke tempat parkir sebelum pulang. Namun, saat Xiao Tian sedang dalam perjalanan menuju rumahnya,
dia tiba-tiba ingin bertemu si Fei. Untuk alasan ini, Xiao Tian pergi ke apartemen si Fei. Tok, tok, tok. Setelah Xiao Tian sampai di apartemennya, dia segera mengetuk pintu. Klik, suara seseorang membuka pintu terdengar di telinganya. Adik laki-laki, si Fei terkejut saat melihat Xiao Tian di depan apartemennya. Tapi tentu saja dia senang dengan kunjungan tak terduga itu. Masuk. Ketika Xiao Tian masuk ke apartemennya, si Fei segera memeluk lengan kanannya dan tersenyum bahagia. Setelah Xiao Tian berada di ruang tamu, dia langsung duduk di sofa. Namun yang mengejutkannya, si Fei tiba-tiba duduk di pangkuannya dan melingkarkan lengan kirinya di lehernya. Apakah kamu merindukanku, adik kecil? Senyuman di wajah si Fei semakin besar setelah duduk di pangkuan Xiao Tian. Ya, Xiao Tian menganggukkan kepalanya. Ganti bajumu, ayo keluar sekarang. Si Fei sangat terkejut ketika Xiao Tian tiba-tiba mengundangnya keluar. Baiklah, saat ini, Xiao Tian berpikir bahwa dia harus menunggu lama sampai dia selesai mempersiapkan diri, tetapi dia salah karena si Fei hanya membutuhkan 10 menit untuk berdandan. Hal ini membuat Xiao Tian senang karena, dengan ini, dia tahu bahwa si Fei sangat ingin berkencan dengannya. Kemana kita akan pergi? Si Fei bertanya ketika dia berada di depannya. Xiao Tian bangkit dari sofa dan menjawab, bagaimana kalau kita pergi ke Stars Hill? Bukit Bintang. Si Fei menyentuh dagunya sebelum menganggukkan kepalanya. Ide bagus. Ayo pergi. Seperti saat Xiao Tian memasuki apartemennya, si Fei langsung memeluk lengan kanannya lagi. Xiao Tian tidak bisa menahan senyum saat melihat ekspresi bahagia di wajahnya. Mungkin, karena dia jarang berkencan dengannya, si Fei sangat senang saat Xiao Tian ingin membawanya ke Stars Hill. Setelah beberapa menit berkendara, mereka akhirnya sampai di Bukit Bintang. Stars Hill terletak di distrik Wanhui. Disebut Bukit Bintang karena letaknya beberapa ribu meter di atas permukaan laut. Dari Stars Hill, pengunjung bisa menyaksikan indahnya malam Shanghai. Kelap-kelip lampu di bawahnya, bintang-bintang yang bersinar di atasnya, dan gedung-gedung tinggi menjadi daya tarik tersendiri di Bukit Bintang. Ketika Xiao Tian melihat bangku kayu yang kosong, dia mengarahkan jari telunjuknya ke arah bangku itu dan berkata, Fei, tunggu di bangku kayu itu. Aku ingin membeli jagung bakar dulu. Tidak, si Fei menganggukkan kepalanya sebelum berjalan menuju bangku kayu. Setelah beberapa saat, Xiao Tian berjalan menuju si Fei dengan 2 jagung bakar di tangannya. Ambil ini. Xiao Tian memberikan salah satu jagung bakar padanya sebelum duduk di bangku kayu. Yang mengejutkannya, si Fei tiba-tiba duduk di antara kedua kakinya dan berkata, indah sekali. Xiao Tian segera memeluknya dengan tangan kirinya sebelum memakan jagung bakar. Indah sekali, seperti kekasihku yang ada dalam pelukanku saat ini. Wajah si Fei tersenyum ketika Xiao Tian tiba-tiba memujinya. Hehe, bukankah kamu bilang aku wanita terseksi? Ya kau benar. Xiao Tian mengakui bahwa si Fei adalah yang paling seksi di antara semua wanitanya. Seksi dan cantik, si Fei kemudian memandang Xiao Tian dan bertanya, adik, apa rasa jagung bakarmu? Manis dan pedas, karena Xiao Tian mengira si Fei ingin mencicipi jagung bakarnya, dia meletakkannya di depan mulutnya. Ini, cicipi. Sebelumnya, Xiao Tian membeli jagung bakar dengan rasa berbeda, manis dan pedas dan manis dan keju. Tanpa menunggu sedetik pun, si Fei segera menggigit jagung bakarnya. Sangat lezat. Kemudian Xiao Tian dan si Fei melanjutkan makan jagung bakar sambil menikmati indahnya malam Shanghai. Meskipun si Fei dan Xiao Tian telah selesai makan jagung bakar, mereka tetap dalam posisi yang sama seolah tidak ingin berpisah satu sama lain. Saat ini, Xiao Tian sedang melingkarkan lengannya di pinggang si Fei sementara dia meletakkan kepalanya di bahunya. Adik, apakah kamu langsung pergi ke apartemenku setelah keluar dari perusahaan? Si Fei penasaran saat melihat Xiao Tian masih mengenakan pakaian kerja. Itu sebabnya dia langsung menanyakan hal itu. Ya, Xiao Tian langsung menjawab. Itu karena aku sangat merindukan Nyonya Kuyangi. Hehe, si Fei terkikik setelah mendengar kata-katanya. Apakah kamu tidak bisa hidup tanpaku lagi? Alih-alih memberinya jawaban, Xiao Tian malah bertanya padanya. Bagaimana menurutmu? Si Fei menyentuh dagunya selama 3 detik sebelum akhirnya menjawab. Hehe, menurutku kamu tidak bisa hidup tanpaku lagi. Oh, apa yang membuatmu berpikir aku tidak bisa hidup tanpamu lagi? Xiao Tian bertanya lagi. Karena aku selalu memberimu kebahagiaan, meskipun si Fei tidak mengetahuinya,
tapi dia berasumsi bahwa dia selalu bahagia saat bersamanya. Xiao Tian lalu mencubit pipinya dengan lembut dan tersenyum lembut. Benar, nyonyaku ini selalu bisa membuatku bahagia kapanpun aku bersamanya. Si Fei tidak bisa menahan senyum bahagia setelah mendengar kata-katanya. Dia mengira mimpinya hampir menjadi kenyataan. Jika si Fei bisa menjaga hubungannya dengan Xiao Tian seperti itu, dia yakin dia akan mengambilnya sebagai istrinya di masa depan. Ketika Xiao Tian melihat senyuman di wajahnya, dia langsung berkata, "Apa yang kamu pikirkan saat ini?" "Bulan madu kita," si Fei langsung menjawab. "Bulan madu." Xiao Tian lalu berbisik di telinga kanannya. "Bagaimana kalau kita berbulan madu setelah sampai di apartemenmu nanti? Jika kamu ingin melakukannya, aku baik-baik saja." Mereka sudah berhubungan S3 kilodetik berkali-kali, jadi berhubungan S3 kilodetik dengannya sudah menjadi hal yang biasa baginya. Itulah mengapa si Fei tidak keberatan jika Xiao Tian ingin berhubungan S3 kilodetik dengannya setelah mereka tiba di apartemennya nanti. Xiao Tian sudah menduga si Fei akan mengatakan hal seperti itu. Namun karena ingin mempererat hubungannya dengan dia langsung menolak. "Ayo kita lakukan di lain hari. Hari ini, aku hanya ingin menghabiskan waktu bersamamu seperti ini. Apa kamu yakin?" Si Fei lalu berbisik di telinga kirinya. "Jika aku melepas pakaianku setelah sampai di apartemenku, bisakah kamu menahan nafsumu setelah melihat tubuh seksiku?" "Tidak," Xiao Tian memberinya jawaban yang jujur. "Makanya jangan buka bajumu setelah kita sampai di apartemenmu nanti, atau sisi liarku akan segera keluar." "Hehe," si Fei terkikik gembira. "Meskipun kamu berpengalaman di ranjang dan memiliki banyak wanita, sepertinya kamu masih tidak bisa menahan diri setelah melihat tubuh telanjangku." "Tentu saja, karena tubuh majikanku adalah yang paling seksi di antara wanita-wanitaku." Meskipun Xiao Tian bisa menahan nafsunya, dia yakin adiknya tidak mampu melakukan hal yang sama. "Mari kita ganti topik." Karena Xiao Tian tidak ingin percakapan mereka hanya terbatas pada seks, dia menyuruhnya mengganti topik pembicaraan. "Apa yang ingin Anda bicarakan?" Karena Xiao Tian ingin mengganti topik, si Fei menanyakan apa yang ingin dia bicarakan. "Fei, apa yang membuatmu jatuh cinta padaku?" Sampai saat ini, Xiao Tian tidak tahu apa yang membuat si Fei jatuh cinta padanya karena dia tidak pernah melakukan sesuatu yang istimewa padanya. Alih-alih menjawab, si Fei malah menatapnya dan bertanya, "Bagaimana menurutmu?" "Karena ketampananku," Xiao Tian menjawab tanpa malu-malu. Hehe, meskipun si Fei mengakui bahwa Xiao Tian adalah pemuda yang baik, dia tidak menyangka bahwa dia akan langsung memuji dirinya sendiri seperti itu. Salah. Xiao Tian kemudian mulai berpikir lagi, "Karena aku keren." Seperti sebelumnya, Xiao Tian memberinya jawaban sambil tetap memuji dirinya sendiri. "Salah lagi," si Fei segera menjawab. "Salah lagi." Xiao Tian mencoba memikirkan jawaban lain. "Karena kebaikanku." Si Fei membuat tanda tangan X dan berkata, "Salah lagi." Karena semua jawabannya salah, Xiao Tian langsung bertanya, "Jadi, ada apa?" Si Fei mendekatkan wajahnya ke telinga kirinya dan berbisik, "Rahasia." Xiao Tian tidak menyangka si Fei akan mengatakan hal seperti itu. Karena si Fei tidak ingin memberitahunya tentang hal itu, dia memutuskan untuk menggelitiknya sebagai hukuman. "Karena kamu berani menggodaku, aku harus menghukummu. Ambil ini, ambil ini." Hahaha, si Fei langsung tertawa saat Xiao Tian tiba-tiba menggelitik pinggangnya. "Adik, hentikan. Katakan padaku, atau aku tidak akan berhenti menggelitik pinggangmu." Xiao Tian berkata sambil masih menggelitiknya. Hahaha, meskipun si Fei memintanya untuk berhenti, tapi dia tidak mencoba melepaskan tangannya dari pinggangnya. "Aku tetap tidak akan memberitahumu." Karena si Fei masih tidak ingin memberitahunya tentang hal itu, dia berhenti menggelitiknya dan berkata, "Karena kamu masih tidak mau memberitahuku tentang hal itu, aku harus menghukummu dengan cara lain." Pada saat ini, si Fei penasaran dengan apa yang ingin dia lakukan. Matanya membelalak karena terkejut saat Xiao Tian tiba-tiba mencium bibirnya. Setelah Xiao Tian melepaskan ciumannya, si Fei tersenyum dan berkata, "Aku suka hukuman seperti ini. Apakah kamu ingin dihukum lagi?" Karena si Fei berkata dia suka dicium olehnya, dia bertanya apakah dia ingin dihukum lagi atau tidak. "Tentu," si Fei langsung menjawab, dan seperti sebelumnya, Xiao Tian mencium bibirnya lagi. Namun kali ini, dia mencium bibirnya lebih lama dari sebelumnya. Kemudian Xiao Tian dan si Fei membicarakan banyak hal.
Mereka berada di Stars Hill hingga pukul 21 sebelum akhirnya memutuskan untuk pulang. Setelah mereka tiba di apartemen Si Fei, Xiao Tian tidak segera kembali ke rumah, sebaliknya, dia berjalan ke apartemennya. "Ambil ini," kata Xiao Tian. Ketika Si Fei melihat bahwa itu adalah desain pakaiannya, senyuman mempesona muncul di wajahnya. "Terima kasih, adikku." Namun, ketika Xiao Tian hendak pergi, Si Fei tiba-tiba meraih tangan kanannya dan menariknya ke apartemennya. Tindakannya sangat mengejutkan Xiao Tian. Dia tidak menyangka dia akan melakukan hal seperti itu. Ia bahkan hampir terjatuh karenanya. "Ada apa, Fei?" Meskipun Xiao Tian terkejut dan hampir jatuh, dia tidak marah padanya. Dia bahkan bertanya dengan senyuman lembut di wajahnya. Saat ini, Si Fei tidak menjawabnya dan hanya menatap matanya. Namun, itu hanya berlangsung sekitar 5 detik sebelum akhirnya dia menangkup wajah dan mencium bibirnya. Tidak hanya itu, begitu bibir mereka bertemu, Si Fei mencoba memasukkan lidahnya ke dalam mulutnya. Mungkin karena pintunya sudah tertutup, Si Fei langsung bertingkah liar. Meskipun Xiao Tian tidak tahu kenapa Si Fei tiba-tiba bertingkah seperti itu, tapi dia segera membuka mulutnya untuk memberi jalan bagi lidahnya untuk masuk ke mulutnya. Ketika Si Fei menyadari peluang telah muncul, dia segera memasukkan lidahnya ke dalam mulutnya dan mencari lidahnya. Mereka berciuman dengan mesra selama kurang lebih 1 menit sebelum akhirnya, Si Fei melepaskan ciumannya. "Nyonyaku sangat liar." Xiao Tian menyeka air liur di sudut bibirnya dan tersenyum. "Baiklah, aku harus pulang sekarang." Saat Xiao Tian hendak pergi, Si Fei tiba-tiba memeluknya erat dari belakang. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun dan terus memeluknya. Tindakannya membuat Xiao Tian menoleh ke arahnya. "Apakah kamu ingin melakukan ciuman Prancis lagi?" Si Fei menggelengkan kepalanya. Saat ini, Xiao Tian menyadari bahwa Si Fei masih ingin menghabiskan waktu bersamanya. Namun karena sudah pukul 21, Xiao Tian harus pulang. Karena itu, Xiao Tian berbalik dan menangkupkan wajahnya. "Kita masih bisa bertemu lagi besok. Jadi, jangan sedih." "Tidak," Si Fei menganggukkan kepalanya. "Bagus." Xiao Tian lalu mencium keningnya. "Saya pergi. Hati-hati." Si Fei melambaikan tangan. Setelah itu, Xiao Tian kembali ke rumah. "Ibu, Bibi, aku pulang." Dengan senyuman di wajahnya, Xiao Tian berkata dengan gembira. Di mana mereka?" Ketika Xiao Tian tidak melihat ibu dan bibinya di ruang tamu, dia tiba-tiba merasa sedih. Tiba-tiba suara tawa ibu dan bibinya terdengar di telinganya. "Oh, mereka ada di kamar ibu." Tanpa mengganti pakaiannya, Xiao Tian menuju ke kamar ibunya. Dan seolah itu adalah kamarnya, Xiao Tian memasuki kamarnya tanpa mengetuk pintu. "Ibu, Bibi, aku pulang. Selamat datang di rumah." Ye Xueyin dan Ye Qingyu, yang sedang duduk di tempat tidur, berkata serempak. Ketika Xiao Tian melihat laptop di depan mereka, dia langsung bertanya, "Apa yang kalian berdua tonton?" "Film yang lucu. Judulnya Pria Aneh dan Wanita Cantik." Ye Xueyin langsung menjawab. "Oh, film yang lucu." Xiao Tian mengira ibu dan bibinya sedang menonton film kisah cinta karena biasanya mereka sering menontonnya di TV. "Ibu, Bibi, aku punya hadiah untuk kalian berdua." Xiao Tian mengeluarkan 2 desain pakaiannya dari tasnya. "Saya khusus merancang desain pakaian ini untuk ibu dan bibi." Ye Xueyin senang saat mengetahui bahwa putranya memberinya desain pakaian. Dengan senyuman di wajahnya, Ye Xueyin turun dari tempat tidur dan mengambilnya. "Terima kasih, Tian." Wajah Xiao Tian tersenyum saat melihat ekspresi bahagia di wajah ibunya. Tidak, namun yang mengejutkannya, ibunya tiba-tiba melepas pakaiannya di hadapannya. Meski Xiao Tian sudah berkali-kali melihat tubuh telanjang ibunya, namun tindakannya tetap mengejutkannya. Xiao Tian kehilangan kata-kata saat melihat tingkah ibunya. Dia tiba-tiba berpikir bahwa ibunya tidak lagi memiliki rasa malu. Di hadapannya, pada saat ini, Ye Qingyu juga terkejut saat melihat apa yang dilakukan kakak perempuannya. Tetapi karena dia tahu kakak perempuannya tidak akan mendengar kata-katanya, Ye Qingyu hanya bisa menghela nafas. Setelah Ye Xueyin mengenakan pakaian itu, dia menoleh ke arah Xiao Tian dan bertanya, "Tian, bagaimana kabarnya? Apakah ibu terlihat cantik?" Cantik, ketika Xiao Tian melihat ibunya, dia tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Ibunya sangat cantik saat mengenakan pakaian rancangannya. Dia bahkan tampak lebih muda seperti berusia 20-an. "Terima kasih."
Ye Sueyin senang saat melihat ekspresi wajah putranya karena dari ekspresinya, dia tahu bahwa dia masih cantik di matanya. Xiao Tian kemudian memandang bibinya dan berkata, "Bibi, kenapa kamu tidak mencobanya juga?" Meskipun Xiao Tian tahu bahwa bibinya juga akan terlihat cantik, dia tetap ingin melihatnya dengan matanya sendiri. "Saya akan mencobanya nanti." Ye Qingyu langsung menjawab, "Aku ingin menonton film ini dulu." Sudut bibir Xiao Tian bergerak-gerak setelah mendengar kata-kata bibinya. Dia tidak menyangka dia akan langsung menolaknya. Karena Xiao Tian penasaran mengapa bibinya begitu serius menonton film tersebut, dia berjalan ke arahnya sebelum duduk di sisi kirinya. "Oh, film ini terlihat menarik," Xiao Tian berpikir dalam hati. Xiao Tian menonton film itu sekitar 15 menit sebelum akhirnya dia menuju ke kamarnya. Setelah mandi dan mengganti pakaiannya, Xiao Tian berbaring di tempat tidur. Dan seperti dugaan Xiao Tian, saat waktunya tidur, ibu dan bibinya memasuki kamarnya. Xiao Tian sedikit terkejut saat melihat mereka mengenakan pakaian dalam seksi. "Apakah kalian berdua mencoba merayuku?" Ye Qingyu dan Ye Sueyin tidak menjawab dan segera berbaring di kedua sisinya. Saat Ye Qingyu sedang memeluk lengan kanannya, Ye Sueyin tiba-tiba menciumnya dengan penuh semangat. Dan seperti biasa, mereka langsung melakukan hubungan seks liar sebelum tidur. Keesokan paginya, setelah Xiao Tian sarapan bersama ibu dan bibinya, dia langsung berangkat ke universitas. Dan seperti biasa, setelah Xiao Tian menyelesaikan kelas paginya, dia menuju ke taman universitas. Ketika dia sedang berbaring di bangku kayu, Xiao Tian tiba-tiba berpikir bahwa akan lebih baik untuk memberikan desain pakaiannya kepada Yun Xin Er sesegera mungkin. Untungnya, Xiao Tian membawa pakaian itu dan menaruhnya di mobilnya. Tanpa menunggu sedetik pun, Xiao Tian memanggil Yun Xin Er. "Ada apa, adik kecil?" Suara manis Yun Xin Er terdengar melalui smartphone Xiao Tian. "Kakak Yun, apakah kamu ada waktu luang sekarang?" Xiao Tian bertanya. "Tidak, aku diundang oleh beberapa acara TV dan punya banyak pekerjaan lainnya." Yun Xin Er langsung menjawab. "Apa itu?" "Tidak ada apa-apa." Karena Yun Xin Er sedang sibuk, Xiao Tian tidak ingin mengganggunya. Dia berpikir bahwa dia bisa memberikan pakaian itu padanya ketika dia tidak sibuk. "Kalau begitu, aku akan menutup telepon sekarang." Meskipun Yun Xin Er masih ingin berbicara dengannya, tetapi karena dia sibuk, dia harus mengakhiri panggilannya. Bibir Xiao Tian bergerak-gerak ketika Yun Xin Er menutup telepon sebelum dia bisa menjawabnya. Setelah Xiao Tian menyelesaikan semua kelasnya, dia menghabiskan waktu bersama ibu dan bibinya di halaman belakang sebelum akhirnya mereka tidur di kamarnya. Keesokan paginya, ketika Xiao Tian baru saja tiba di kampus, ponselnya tiba-tiba berdering, menandakan ada panggilan masuk. Wajah Xiao Tian tersenyum lembut ketika dia tahu bahwa Yun Xin Er memanggilnya. "Selamat pagi, kakak perempuan Yun. Apakah kamu masih ingin bertemu denganku?" Yun Xin Er langsung ke pokok permasalahan. "Apakah kamu tidak sibuk hari ini?" Xiao Tian bertanya. "Aku ada pekerjaan sampai jam 14 jadi kita bisa bertemu setelah itu." Sebenarnya Yun Xin Er penasaran kenapa dia tiba-tiba ingin bertemu dengannya kemarin. Itu sebabnya dia segera meneleponnya ketika dia tahu dia punya waktu luang setelah pukul 14. Sempurna, Xiao Tian senang saat mengetahui bahwa dia bisa bertemu dengannya hari ini. "Mari kita bertemu di tempat biasa." "Baiklah." Meskipun Xiao Tian tidak mengatakannya secara langsung, Yun Xin Er tahu di mana dia ingin mereka bertemu. "Aku akan menutup telepon sekarang." "Baiklah," jawab Xiao Tian. Waktu berlalu dengan cepat, dan tanpa disadari waktu sudah menunjukkan pukul 13.30. Karena Xiao Tian telah berjanji untuk bertemu Yun Xin Er, dia segera melakukan perjalanan menuju Taman Pelangi. Seperti biasa, setelah Xiao Tian sampai di tempat tujuannya, dia menuju ke gedung, tempat dia biasa duduk bersama Yun Xin Er. Tidak lama setelah itu, Yun Xin Er tiba. Saat melihatnya, Xiao Tian berdiri dan berjalan ke arahnya. "Xin Er, kamu sudah sampai. Kamu sudah menunggu lama." Yun Xin Er langsung menuju Rainbow Garden setelah dia selesai bekerja. Dan seperti dugaannya, Xiao Tian sudah menunggunya. "Tidak, aku juga baru saja sampai." Meskipun Xiao Tian telah menunggu sekitar 30 menit, tetapi dia tidak mau mengatakannya. Begitu Xiao Tian duduk di lantai, Yun Xin Er segera meletakkan kepalanya di pangkuannya dan berkata, "Adik, aku lelah. Aku juga belum tidur sejak kemarin." "Apa?" Xiao Tian terkejut setelah mendengar kata-katanya.
Kakak Yun, jika kamu kelelahan, sebaiknya kamu tidur di rumah. Kamu tidak perlu bertemu denganku karena kita masih bisa bertemu di lain hari. Jika Xiao Tian tahu bahwa dia kelelahan, dia akan memintanya untuk menemuinya di lain hari karena dia tidak ingin hal buruk terjadi padanya. Tapi, bukankah kamu bilang ingin bertemu denganku? Meskipun Yun Xin Er kelelahan, namun karena Xiao Tian ingin bertemu dengannya, dia memutuskan untuk menemuinya tanpa mempedulikan kondisinya. Xiao Tian mengusap rambutnya dengan lembut dan menatapnya dengan penuh kasih. Xin Er, aku senang kamu masih memikirkan perasaanku, tapi aku tidak ingin hal buruk terjadi padamu. Jika kita tidak bisa bertemu hari ini, kita masih bisa bertemu di lain hari. Dan tempat ini juga tidak nyaman untuk tidur. Yun Xin Er tidak bisa menahan senyum bahagia saat mengetahui bahwa Xiao Tian cemas dengan kondisi kesehatannya. Ayo pergi ke rumahku agar aku bisa tidur nyenyak. Jika kamu ingin tidur, mengapa kamu ingin aku datang ke rumahmu? Itu akan, Xiao Tian menghentikan kata-katanya dan mulai menyeringai. Kakak Yun, apakah kamu ingin tidur denganku? Ya, aku ingin tidur denganmu. Yun Xin Er tiba-tiba menyadari bahwa kata-katanya bisa memiliki arti berbeda, jadi dia segera menjelaskannya. Maksudku, aku ingin tidur denganmu di sisiku, jadi jangan salah paham. Sebenarnya, aku baik-baik saja jika kamu ingin sebelum Xiao Tian menyelesaikan kata-katanya, Yun Xin Er segera menutup mulutnya dengan tangannya. Yun Xin Er lalu duduk di pangkuannya sambil menghadap ke arahnya, jadi, kamu ingin menggodaku lagi ya? Xiao Tian menganggukkan kepalanya. Karena Yun Xin Er terlalu lelah untuk menggodanya, dia melepaskan tangannya dari mulut Xiao Tian dan meletakkan kepalanya di bahunya sebelum akhirnya melingkarkan lengan panjang dan rampingnya di lehernya. Adikku, aku sangat lelah. Ayo pulang ke rumahku. Saat ini, Xiao Tian juga berhenti menggodanya karena dia tahu ini bukan saat yang tepat untuk melakukan itu. Baiklah. Karena Xiao Tian tidak ada kelas lagi, dia setuju untuk pergi ke rumahnya. Ini juga merupakan kesempatan bagus untuk mengetahui di mana dia tinggal sehingga ketika dia tidak bisa menghubunginya, dia bisa pergi ke rumahnya. Sempurna, meskipun Yun Xin Er tahu bahwa Xiao Tian akan mengabulkan keinginannya, dia tidak bisa menahan perasaan bahagia. Tiba-tiba, senyuman indah yang melebihi cahaya bulan muncul di wajahnya. Ketika Yun Xin Er tetap di posisi yang sama, Xiao Tian langsung bertanya, apakah kamu ingin aku menggendongmu ke mobilmu? Aku terlalu lelah untuk berjalan sendirian, karena Yun Xin Er tahu bahwa Xiao Tian sangat menyayanginya, dia yakin Xiao Tian akan mengabulkan keinginannya. Itu sebabnya dia ingin dia menggendongnya, karena dengan ini, dia tidak hanya harus berjalan ke mobilnya, tapi dia masih bisa memeluknya. Sebenarnya Yun Xin Er ingin berjalan sendiri, namun saat merasakan kehangatan dan keharuman tubuh Xiao Tian, dia tiba-tiba berubah pikiran. Meskipun Yun Xin Er masih sangat lelah, namun saat dia memeluknya, dia merasakan rasa lelah di tubuhnya perlahan menghilang. Setelah meletakkan tangannya di pantatnya, Xiao Tian berdiri sebelum berjalan menuju mobilnya. Kali ini, Xiao Tian tidak menggodanya saat dia merasakan kelembutan pantatnya. Dia bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun ketika dia menuju mobilnya. Tidak lama setelah itu, mereka sampai di mobilnya. Dan ketika Xiao Tian mendudukkannya di kursi pengemudi, dia tiba-tiba berpikir bahwa dia tidak boleh mengemudikan mobil ketika dia melihat kelelahan di wajahnya. Kak Yun, bagaimana kalau kamu meninggalkan mobilmu di sini dan meminta manajermu untuk mengambilnya nanti? Akan berbahaya jika kamu mengemudikan mobil karena kondisimu tidak baik untuk mengemudi. Baiklah, Yun Xin Er menyetujui ide Xiao Tian. Sebelumnya, dia juga mengemudi perlahan saat melakukan perjalanan ke Rainbow Garden. Untungnya tidak terjadi apa-apa padanya sebelumnya. Ketika Xiao Tian menyadari bahwa Yun Xin Er tetap berada di kursi pengemudi, dia tahu bahwa Yun Xin Er ingin digendong ke mobilnya. Xiao Tian hanya bisa tersenyum melihat tindakannya, tapi dia tidak berkata apa-apa karena dia memahami kondisinya. Setelah membuka pintu mobil, Xiao Tian menggendong Yun Xin Er dan mendudukkannya di kursi penumpang. Xiao Tian tidak langsung masuk ke mobilnya, sebaliknya, dia menutup pintu mobil Yun Xin Er. Ketika Xiao Tian yakin pintu mobilnya terkunci, dia masuk ke mobilnya dan mengembalikan kunci remote mobil padanya. Karena Xiao Tian mengira Yun Xin Er akan tertidur dalam perjalanan menuju rumahnya, dia bertanya di mana dia tinggal sehingga dia tidak perlu bertanya lagi nanti. Setelah Yun Xin Er memberitahunya di mana dia tinggal,
dia menelepon manajernya dan memintanya untuk mengambil mobilnya di Rainbow Garden. Ketika Xiao Tian menyadari bahwa Yun Xin Er masih belum mengenakan sabuk pengaman, Xiao Tian mendekat ke arahnya. Saat ini, Yun Xin Er mengira Xiao Tian ingin menciumnya. Karena alasan ini, dia menutup matanya dan mengerucutkan bibir merah mudanya. Ketika Xiao Tian menyadari apa yang dia lakukan, dia hampir tertawa. Dia tidak tahu bagaimana dia bisa berpikir bahwa dia ingin menciumnya. Selesai, Xiao Tian kemudian duduk di kursi pengemudi lagi. Apa yang kamu lakukan? Kenapa bibirmu cemberut seperti itu? Yun Xin Er segera membuka matanya dan menatapnya. Meskipun dia hanya menebak bahwa dia ingin menciumnya, Yun Xin Er sedikit tidak senang ketika dia tidak melakukan apapun. Yun Xin Er sulit percaya bahwa Xiao Tian tidak menciumnya meskipun dia telah memberinya tanda bahwa dia siap menerima ciuman itu. Dia yakin jika dia melakukan hal yang sama pada pria lain, mereka akan langsung menciumnya. Bukan saja dia tidak menciumnya, tapi dia bahkan terkekeh. Tapi karena dia tidak ingin kehilangan muka, Yun Xin Er memberinya alasan. Saya melakukan senam bibir agar bibir saya tidak kaku saat saya bernyanyi di panggung besok. Xiao Tian tidak bisa menahan senyum setelah mendengar kata-katanya. Dia hanya tidak menyangka Yun Xin Er akan menemukan alasan yang menarik. Karena Yun Xin Er tidak ingin memberi kesempatan pada Xiao Tian untuk menggodanya, dia memutuskan untuk mengganti topik. Adik, ayo pergi. Baiklah, kata Xiao Tian. Kemudian Xiao Tian pergi menuju rumahnya. Dalam perjalanan, apa yang diduga Xiao Tian akhirnya terjadi. Ketika Xiao Tian menyadari bahwa Yun Xin Er sedang tidur, dia mengusap rambutnya dengan lembut dan tersenyum lembut sebelum akhirnya fokus mengemudi lagi. Setelah berkendara beberapa menit, mereka akhirnya sampai di rumah Yun Xin Er. Namun ketika mobil Xiao Tian hendak memasuki halaman depan, dua petugas keamanan wanita menghentikan kendaraannya. Xiao Tian sudah menduga hal seperti ini akan terjadi ketika dia ingin memasuki halaman depan Yun Xin Er karena dia tahu bahwa dia adalah orang kaya. Di kehidupan masa lalunya, demi melindungi mereka saat berada di rumah, ayahnya juga melakukan hal yang sama. Bahkan seluruh satpamnya adalah mantan personel militer. Tentu saja, ayah masa lalunya membayar mereka dengan mahal. Itu sebabnya ayahnya bisa mempekerjakan mantan personel militer sebagai penjaga keamanan dan pengawal. Karena Xiao Tian tidak melakukan kesalahan apapun, dia menurunkan kaca jendela mobil tanpa berpikir dua kali. Halo, saya Xiao Tian. Saya datang ke sini karena saya ingin mengirim kakak perempuan Yun pulang. Bukankah dia seorang pemuda yang terkenal akhir-akhir ini? Itulah kata-kata yang muncul di benak penjaga keamanan saat melihat Xiao Tian. Ketika salah satu penjaga keamanan melihat Yun Xin Er tertidur di kursi penumpang, dia langsung berkata, "Tuan, biarkan M." Namun, sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, Yun Xin Er tiba-tiba terbangun. "Adik, kita sudah sampai." "Selamat siang, Nona," kata penjaga keamanan serempak. Yun Xin Er kemudian mengerti apa yang terjadi. Tetapi karena penjaga keamanan melakukan tugasnya, Yun Xin Er tidak menyalahkan mereka. "Ingat wajahnya, kalau di kemudian hari dia ingin menjengukku, segera suruh dia masuk." "Dimengerti, Nona," kata penjaga keamanan serempak. Setelah itu, mobil Xiao Tian memasuki halaman depan rumah Yun Xin Er. Rumah Yun Xin Er besar dan mewah. Rumahnya juga memiliki halaman depan yang luas dengan beberapa bunga di sekelilingnya. Di tengah halaman depan terdapat air mancur buatan dengan bunga-bunga indah berwarna merah di sekelilingnya. Begitu Xiao Tian dan Yun Xin Er memasuki rumah, pelayan itu langsung menyambut mereka. Ekspresi keterkejutan yang mendalam muncul di wajah pelayan itu ketika dia melihat Xiao Tian dan Yun Xin Er. Sebelumnya, pelayan itu mengira itu hanya Yun Xin Er. Dia tidak menyangka Yun Xin Er akan membawa seorang pria ke rumah. Bahkan seorang pria yang lebih muda darinya. Jika ingatanku tidak mempermainkanku, dia adalah Xiao Tian, seorang pemuda yang terkenal akhir-akhir ini. Apa hubungannya dengan Nona Yun? Apakah dia pacarnya? Pikiran yang tak terhitung jumlahnya melintas di benak pelayan itu, tetapi dia tidak berani bertanya karena dia tahu tempatnya. "Kalau nanti manajerku datang ke sini, berikan kunci mobilku padanya." "Oh iya, katakan padanya kalau aku ingin istirahat dan tidak ingin diganggu." Yun Xin Er memberikan kunci mobil kepada pelayan itu sebelum memeluk lengan kanan Xiao Tian. "Adikku, ayo pergi ke kamarku." "Baiklah," Xiao Tian menjawab sambil tersenyum.
Mata pelayan itu membelalak kaget setelah mendengar kata-kata Yun Sin Er. Yun Sin Er tidak hanya tiba-tiba membawa seorang pemuda ke rumahnya, tapi dia bahkan ingin membawanya ke kamarnya. Seperti sebelumnya, pelayan itu tidak mengatakan sepatah kata pun dan hanya melihat mereka berjalan menuju kamar Yun Sin Er. Ketika Xiao Tian dan Yun Sin Er masuk ke kamarnya, Xiao Tian bisa mencium wanginya di kamar. Kamar tidurnya besar. Ada tempat tidur berukuran king dengan meja putih kecil di kedua sisinya. Di depan tempat tidur terdapat TV berukuran sekitar 30 inci dengan AC di atasnya. Terdapat jendela dengan model kotak-kotak berhiaskan tirai berwarna ungu di sisi kanan tempat tidur. Ada lemari pakaian besar berwarna putih dan meja rias di sisi kiri tempat tidur, dengan pintu kamar mandi pribadi di sebelahnya. Tanpa mengganti pakaiannya, Yun Sin Er segera berbaring di tempat tidur. "Adik, kemarilah." Xiao Tian melakukan apa yang diperintahkan dan berbaring di sisi kanan Yun Sin Er. Wajah Xiao Tian tersenyum lembut ketika Yun Sin Er tiba-tiba memeluk lengan kirinya. "Kamu harus ganti baju dulu. Ini merepotkan. Aku terlalu lelah untuk mengganti pakaianku sekarang," jawab Yun Sin Er sambil menutup matanya. Xiao Tian hanya bisa menghela nafas setelah mendengar kata-katanya. Karena Xiao Tian tidak bisa memaksanya mengganti pakaian, dia membiarkannya melakukan apapun yang dia inginkan. Tidak lama setelah itu, Yun Sin Er tertidur. Sekali lagi, senyuman lembut muncul di wajah Xiao Tian saat dia melihat wajah tertidurnya. Detik berganti menit, dan 30 menit telah berlalu sejak Yun Sin Er tertidur. Saat ini, Xiao Tian masih terjaga karena dia tidak mengantuk sama sekali. Tiba-tiba, suara petir yang keras terdengar di telinganya. Sepertinya akan turun hujan lebat. Xiao Tian berpikir dalam hati. Dan dugaannya benar, karena tak lama kemudian, hujan turun deras. Karena Xiao Tian mengira Yun Sin Er akan merasa kedinginan, dia mengambil selimut dan menyelimutinya. Ketika Xiao Tian melihat wajah tertidurnya, dia mengusap pipi lembutnya dengan jari telunjuknya. Saat dia melihat wajah cantiknya, tanpa sadar, senyuman lembut terlihat di wajahnya. Detik berubah menjadi menit, dan tanpa disadari, Xiao Tian telah menatap wajahnya selama 20 menit sebelum akhirnya dia tertidur juga. Xiao Tian hanya tidur sekitar 1,5 jam sebelum akhirnya dia bangun. Seperti sebelumnya, ketika Xiao Tian melihat Yun Sin Er masih tidur, dia terus menatap wajahnya. Namun, tidak lama setelah itu, Yun Sin Er akhirnya terbangun. Senyuman indah tiba-tiba muncul di wajahnya ketika dia melihat Xiao Tian sedang menatapnya. "Apakah kamu memperhatikanku sepanjang waktu?" Ya, Xiao Tian memutuskan untuk berbohong padanya. Melihat wanita terkenal tertidur adalah kesempatan langka, jadi aku tidak ingin membiarkannya begitu saja. Alih-alih merasa malu, Yun Sin Er malah mencubit hidungnya dan terkikik. "Apakah kamu puas sekarang? Tidak ada yang bisa melihat wajah tidurku loh." "Hehe, tidak." Xiao Tian menggelengkan kepalanya. "Aku tidak akan pernah puas melihat wajah cantikmu, meski aku terus melihat wajahmu hingga nafas terakhirku." Meski kalimatnya murahan, tapi Yun Sin Er tetap senang setelah mendengarnya. "Sampai nafas terakhir, tapi 40 tahun dari sekarang, wajahku tidak akan cantik lagi karena aku akan menjadi wanita tua." Xiao Tian memandangnya dengan penuh kasih dan berkata dengan suara lembut. "Meski 40 tahun dari sekarang akan banyak kerutan di wajahmu, tapi kamu tetaplah wanita cantik di mataku. Oh, apakah kamu berencana untuk tinggal bersamaku 40 tahun kemudian?" Meskipun Yun Sin Er tidak tahu apa yang akan terjadi dengan hubungan mereka di masa depan, tapi dia tetap senang setelah mendengar kata-katanya. "Tidak sampai 40 tahun, tapi sampai maut memisahkan kita." Yun Sin Er telah menjadi salah satu orang terpenting dalam hidupnya, jadi Xiao Tian berharap mereka tidak akan pernah berpisah sampai mereka mati. Yun Sin Er tidak menyangka Xiao Tian akan mengatakan hal seperti itu dengan mudah. Namun sebenarnya, ia juga berharap mereka tetap bersama sampai maut memisahkan mereka. Yun Sin Er tiba-tiba menyadari arti kata-kata yang baru saja dia ucapkan. "Adik, apakah kamu melamarku sekarang?" Alih-alih memberinya jawaban, Xiao Tian malah bertanya padanya. "Bagaimana menurutmu? Sepertinya kamu ingin menikah denganku di masa depan." Yun Sin Er langsung menjawab. "Jika aku melamarmu di masa depan, apakah kamu akan menerimanya?" Meskipun Xiao Tian tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tapi Xiao Tian berencana menikahi semua wanitanya. Ia hanya berharap mereka nantinya bisa hidup rukun.
Aku akan menolakmu. Hehe, Yun Sin Er terkikik sebelum berbalik untuk menghindari tatapannya. Namun tiba-tiba, rona merah dan senyuman indah muncul di wajahnya. Xiao Tian kemudian memeluknya dari belakang dan berkata, "Oh, sepertinya aku harus berusaha lebih keras mulai sekarang. Aku akan membuatmu jatuh cinta padanya semakin dalam hingga suatu hari nanti, kamu tidak akan bisa hidup tanpaku lagi." Kemudian Yun Sin Er meletakkan tangannya di tangannya dan berkata, "Kalau begitu, kamu harus membuatku bahagia setiap hari jika kamu ingin aku menerima kamu sebagai calon suamiku." Xiao Tian memeluknya lebih erat dan berbisik di telinganya. "Itulah yang ingin saya lakukan mulai sekarang. Kalau begitu, semoga berhasil." Yun Sin Er merasa senang setelah mendengar kata-katanya. Kemudian Xiao Tian dan Yun Sin Er membicarakan banyak hal sambil tetap dalam posisi yang sama. Tidak lama setelah itu, Xiao Tian menghadapkannya dan menatap matanya. Mereka saling menatap selama sekitar 7 detik sebelum akhirnya, Xiao Tian mencium keningnya dengan lembut. Saat bibir Xiao Tian menempel di dahinya, Yun Sin Er bisa merasakan cinta dalam ciumannya. Meskipun Yun Sin Er tidak mengatakan apapun padanya, dia senang di hatinya. Seolah-olah Xiao Tian kecanduan menciumnya, dia melihat bibir merah muda cantiknya setelah dia melepaskan ciumannya. Saat ini, Yun Sin Er tahu bahwa Xiao Tian ingin mencium bibirnya. Namun karena dia sudah mencium bibirnya berkali-kali, dia langsung menutup matanya untuk memberi tanda bahwa dia siap menyambut ciuman itu. Tanpa menunggu sedetik pun, Xiao Tian menempelkan bibirnya ke bibirnya. Segera Xiao Tian bisa merasakan kelembutan bibirnya di bibirnya. Hal ini tiba-tiba membuat Xiao Tian ingin menciumnya dengan penuh gairah, tapi dia berusaha sekuat tenaga untuk menahannya. Bukannya dia tidak ingin menciumnya dengan penuh gairah, tapi dia hanya ingin menikmati kelembutan bibirnya. Pada saat ini, Xiao Tian tiba-tiba tidak ingin melepaskan bibirnya dari bibirnya. Karena alasan ini, dia terus menempelkan bibirnya ke bibirnya. Yun Sin Er perlahan membuka matanya saat Xiao Tian masih menciumnya. Dia hanya tidak menyangka kalau dia akan menciumnya terlalu lama. Dan ketika Yun Sin Er melihat ekspresi wajahnya, dia menduga dia tidak berniat untuk berhenti. Tentu saja, Yun Sin Er membiarkan dia melakukan apapun yang dia inginkan. Dan ketika Xiao Tian menghentikan ciumannya, Yun Sin Er terkikik dan berkata, "Mengapa kamu menciumku begitu lama kali ini? Bibirmu lembut sekali, dan membuatku ingin merasakannya lebih lama." Xiao Tian memberinya jawaban yang jujur. "Adik, apakah kamu ingat berapa kali kamu mencium bibir, pipi, atau dahiku?" Yun Sin Er bertanya. "Aku tidak tahu karena kami sudah berciuman berkali-kali, mereka sudah berciuman berkali-kali sejak beberapa bulan yang lalu, terutama dalam beberapa minggu terakhir sejak hubungan mereka semakin dekat dari sebelumnya, jadi dia tidak bisa menghitung berapa kali dia menciumnya sejak pertama kali mereka bertemu. Aku juga, kami sudah sering berciuman meski kami masih bukan sepasang kekasih." Yun Sin Er berbicara dan berhenti sejenak sebelum melanjutkan, "Kamu tidak akan menganggapku sebagai wanita yang mudah, kan?" "Tidak," Xiao Tian langsung menjawab, "aku, bahkan senang bisa mencium wanita cantik sepertimu. Kalau ada yang tahu kalau kita sudah sering berciuman hingga tak bisa menghitung lagi, mungkin mereka akan membunuhku karena mengira aku telah mencoreng dewi mereka." "Kamu memang telah menodaiku," kata Yun Sin Er sambil menganggukkan kepalanya. Tiba-tiba sebuah ide menarik untuk menggodanya muncul di benaknya. Dengan gagasan ini, Xiao Tian segera berkata, "Tapi aku hanya menodai bibir, pipi, dan dahimu, aku masih belum melakukan apapun pada tubuhmu yang lain, seperti payudaramu." Hehe, karena Xiao Tian menggodanya, Yun Sin Er memutuskan untuk melakukan hal yang sama. Kemudian dia mulai membuka kancing blusnya sampai separuh payudaranya terlihat di mata Xiao Tian. "Kalau kamu mau, kamu juga bisa menodai payudaraku sekarang." Xiao Tian tidak menyangka dia akan melakukan hal seperti itu, tapi tentu saja, dia tahu bahwa dia hanya ingin menggodanya. Namun, Xiao Tian ingin tahu apa yang akan dia lakukan jika dia benar-benar melakukan apa yang diperintahkan. Karena alasan ini, Xiao Tian mendekatkan wajahnya ke payudaranya. "Baiklah." Sebelum Xiao Tian sempat melakukan apapun pada payudaranya, Yun Sin Er menjauhkan kepalanya dan tertawa, "Hehe. Hei, aku bercanda, kamu tidak boleh melakukan apapun pada payudaraku, loh." Sebenarnya, Xiao Tian sudah menduga bahwa dia akan menghentikannya. Itulah mengapa Xiao Tian tidak merasa sedih karena dia tahu cepat atau lambat dia akan bisa menikmati payudaranya dengan mulutnya.
Tapi bukankah kamu bilang aku bisa bermain-main dengan payudara indahmu? Tidak lagi, hehe, kata Yun Sin Er sambil terkikik. Ingatlah bahwa berciuman adalah batasnya bagi kita, jadi selain berciuman adalah hal yang dilarang. Kalau begitu, maka aku akan menciummu lagi. Tanpa menunggu jawabannya, Xiao Tian mencium bibirnya lagi. Dan seperti sebelumnya, Yun Sin Er tidak melakukan apapun saat Xiao Tian menciumnya. Namun, kali ini, dia tidak menutup matanya, sebaliknya, dia menatap matanya. Setelah menghentikan ciumannya, Xiao Tian mengusap bibir bawahnya dan berkata, meski sayang aku tidak bisa bermain-main dengan payudaramu, setidaknya aku bisa merasakan bibir cantik dan lembutmu. Hehe, selama itu hanya ciuman, kamu bisa melakukannya kapan saja. Yun Sin Er suka menciumnya, jadi dia akan membiarkan dia menciumnya kapan saja selama dia tidak melakukan lebih dari itu. Kapan saja, iya, meski mereka sudah berciuman berkali-kali, Xiao Tian tidak menyangka Yun Sin Er akan mengatakan hal seperti itu padanya. Seolah-olah dia ingin dia menciumnya setiap hari. Ketika Yun Sin Er menyadari apa yang baru saja dia katakan, dia segera mengoreksi perkataannya. Maksudku, kamu boleh menciumku selama kamu bisa membuatku bahagia. Demi mencium bibirmu, aku akan membuatmu bahagia setiap hari. Xiao Tian segera menjawab, hehe, kamu terdengar seperti orang mesum setelah mengatakan itu. Yun Sin Er merasa lucu mendengar apa yang baru saja dia katakan. Namun meski begitu, Yun Sin Er tetap senang karena, dengan ini, dia tahu bahwa dia juga suka menciumnya. Seolah-olah dicap sebagai orang mesum adalah sesuatu yang bisa dibanggakan, Xiao Tian berkata dengan wajah datar, aku memang orang mesum. Orang mesum yang tampan, hehe, Yun Sin Er tidak menyangka Xiao Tian akan mengatakan hal seperti itu. Jika begitu, lalu haruskah aku memanggilmu, cabul, mulai sekarang? Selama aku bisa bermain-main dengan payudaramu, aku akan mengizinkanmu memanggilku, cabul. Xiao Tian langsung menjawab, bermimpilah, kata Yun Sin Er sambil terkikik. Kemudian Xiao Tian dan Yun Sin Er tertawa bersamaan. Xiao Tian senang saat dia bisa memeluk Yun Sin Er sambil membicarakan banyak hal. Dia tidak hanya bisa memeluknya, tapi dia juga bisa mencium wangi tubuhnya. Hal ini membuat Xiao Tian ingin terus berbicara sambil memeluknya. Namun, Yun Sin Er tiba-tiba melepaskan tangannya dari pinggangnya dan bangkit dari tempat tidur. Sin Er, kamu mau kemana? Yun Sin Er menoleh ke arah Xiao Tian dan berkata, saya ingin mandi. Setelah mendengar kata-katanya, Xiao Tian mulai menyeringai. Dengan ide nakal di benaknya, dia pun turun dari tempat tidur dan meraih tangannya, bagaimana kalau kita mandi bersama? Tentu saja, Xiao Tian bercanda karena dia hanya ingin tahu apa yang akan dia lakukan setelah mendengar kata-katanya. Baiklah, Yun Sin Er tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Kata-katanya sangat mengejutkan Xiao Tian. Dia merasa sulit untuk percaya bahwa dia menyetujui idenya tanpa berpikir dua kali. Apa, dia bahkan melarangku bermain-main dengan payudaranya, jadi bagaimana dia bisa membiarkanku mandi bersamanya? Saat ini, Xiao Tian tiba-tiba menduga bahwa Yun Sin Er ingin menggodanya lagi. Namun, dia memutuskan untuk mengikuti permainannya karena dia ingin tahu apa yang akan dia lakukan padanya nanti. Bagus. Xiao Tian berpura-pura bahagia seolah dia tidak tahu bahwa dia merencanakan sesuatu untuknya. Yun Sin Er lalu memeluk lengan kanannya dan berkata, ayo mandi bersama. Tidak, Xiao Tian menganggukkan kepalanya. Karena ada kamar mandi pribadi di kamar Yun Sin Er, mereka tidak perlu keluar dari kamarnya. Saat mereka hendak memasuki kamar mandi, Yun Sin Er mendorong Xiao Tian menjauh dan berlari ke kamar mandi. Namun, karena Xiao Tian tahu bahwa dia sedang merencanakan sesuatu ketika Yun Sin Er ingin menutup pintu, dia segera mencegahnya dengan kakinya. Sin Er, apa yang kamu lakukan? Bukankah kamu bilang kita akan mandi bersama? Saat ini, Yun Sin Er mulai panik. Karena dia gagal menutup pintu, dia mengira Xiao Tian akan mencoba masuk ke kamar mandi juga. Meskipun dia baik-baik saja jika dia mencium atau memeluknya, tapi mandi bersama adalah larangan besar baginya. Karena alasan ini, Yun Sin Er mencoba memikirkan cara untuk melepaskan kakinya dari pintu. Setelah berpikir selama 5 detik, Yun Sin Er tiba-tiba menemukan ide cemerlang. Dengan pemikiran itu di benaknya, Yun Sin Er memeluk Xiao Tian sebelum akhirnya mencium bibirnya.
Tindakannya sangat mengejutkannya. Xiao Tian tidak menyangka Yun Xin Er tiba-tiba mencium dan memeluknya seperti itu. Ketika Yun Xin Er menyadari bahwa Xiao Tian telah menurunkan kewaspadaannya, dia segera melepaskan ciumannya dan mendorongnya menjauh. Aku menang, adikku. Hehe. Setelah mengatakan itu, Yun Xin Er menutup pintu dan menguncinya. Ini kemenanganku, Xin Er. Xiao Tian tersenyum sebelum akhirnya dia duduk di tempat tidur dan menonton TV. Setelah beberapa menit, Yun Xin Er keluar dari kamar mandi dengan mengenakan jubah mandi. Apa yang Anda tonton? Anda, secara kebetulan, Xiao Tian sedang menonton Yun Xin Er ketika acara TV mengundangnya. Yun Xin Er kemudian duduk di sisi kanannya dan berkata, orang sebenarnya ada di sebelahmu, jadi mengapa kamu menontonku di TV? Karena tadi, kamu sedang di kamar mandi. Xiao Tian langsung menjawab. Yun Xin Er mencubit bibir bawahnya dengan lembut dan berkata, kamu benar-benar tahu bagaimana menjawab semuanya, ya. Terkadang, Yun Xin Er ingin tahu bagaimana Xiao Tian bisa menjawab semuanya secara instan. Seolah-olah dia tahu apa yang ingin dikatakan orang lain kepadanya. Xiao Tian melepaskan tangannya dari bibirnya dan berkata, mulutku luar biasa loh. Mulutku tidak hanya bisa menjawab semuanya, tapi mulutku juga bisa melakukan hal-hal luar biasa lainnya loh. Oh, benarkah? Seperti apa? Yun Xin Er bertanya. Alih-alih memberinya jawaban, Xiao Tian bertanya padanya, apakah kamu ingin tahu? Ya, Yun Xin Er menganggukkan kepalanya. Seperti ini, tanpa memberinya kesempatan untuk melakukan apa pun, dia langsung mencium bibirnya. Namun tidak berhenti sampai di situ, karena saat bibir mereka bertemu, Xiao Tian langsung memasukkan lidahnya ke dalam mulutnya. Dan seperti biasa, Yun Xin Er tidak berusaha menghentikannya. Dia bahkan membuka mulutnya dan membiarkan dia melakukan apapun yang dia inginkan. Xiao Tian menciumnya dengan penuh gairah selama sekitar 1 menit sebelum akhirnya, dia menghentikan ciumannya. Bagaimana? Mulutku luar biasa kan? Yun Xin Er menyeka air liurnya dengan ibu jarinya dan berkata, tidak buruk. Sudut bibir Xiao Tian bergerak-gerak setelah mendengar kata-katanya. Tidak buruk, kamu bahkan membalas ciumanku tadi. Xiao Tian menjawabnya dalam pikirannya. Kamu bisa mandi kalau mau. Ada jubah mandi bersih di kamar mandi. Yun Xin Er berbicara. Baiklah. Xiao Tian kemudian bangkit dari tempat tidur dan menuju ke kamar mandi. Berbeda dengan Yun Xin Er, Xiao Tian hanya membutuhkan 10 menit untuk selesai mandi. Setelah mengenakan jubah mandi, Xiao Tian keluar dari kamar mandi. Oh, kamu sudah selesai mandi. Saat ini, Yun Xin Er mengenakan rok dan t-shirt putih. Ya, Xiao Tian berjalan ke depan sebelum akhirnya dia berhenti di depan TV. Pria muda yang tampan, ia bahkan tetap terlihat tampan sebelum berdandan. Yun Xin Er berpikir dalam hati. Ketika Xiao Tian merasa Yun Xin Er sedang menatapnya dengan saksama, dia menoleh ke arahnya dan bertanya, ada apa? Setelah mendengar kata-katanya, Yun Xin Er segera tersadar dan menjawab, tidak ada. Xiao Tian kemudian mulai menyeringai dan berbicara, apakah kamu ingin melihat tubuh bagian atasku lagi? Oh, ide bagus. Tolong tunjukkan tubuh bagian atasmu yang telanjang. Yun Xin Er menatapnya dan langsung menjawab. Baiklah, karena Xiao Tian ingin menggodanya, dia segera melepaskan ikatan sabuk jubah mandinya dan menunjukkan bagian atas tubuhnya padanya. Tidak buruk, Yun Xin Er lalu berjalan mendekat ke arahnya. Namun, saat dia berada di depannya, dia tiba-tiba terjatuh. Kia, saat Yun Xin Er hendak bangun, matanya tiba-tiba melebar karena terkejut. Dia tidak menyangka akan melihat seekor ular raksasa tertidur di hutan yang tumbuh ketika dia hendak berdiri. Xiao Tian segera berjongkok dan berbicara, apakah kamu baik-baik saja? Ya saya baik-baik saja. Ketika Yun Xin Er memberi jawaban pada Xiao Tian, dia tidak menatap matanya, sebaliknya, dia menatap kemaluannya. Ini pertama kalinya aku melihat ayam sungguhan. Dari informasi di internet, saya yakin kemaluannya termasuk kategori besar. Pada saat ini, Yun Xin Er tidak menyadari bahwa dia sedang menatap penis Xiao Tian dengan saksama. Dia bahkan lupa bahwa Xiao Tian ada di depannya. Dulu, dia pernah melihat bentuk penis Xiao Tian, tetapi saat itu, Xiao Tian masih mengenakan celana pendek. Namun, kali ini, tidak ada yang menghalangi pandangan Yun Xin Er saat melihat ketiga maluannya. Yun Xin Er bisa melihat dengan jelas rambut kemaluannya, buah zakarnya, dan bentuk ketiga maluannya. Buk, buk, buk,
Jantung Yun Xin Er tiba-tiba berdebar kencang, dan nafasnya juga semakin pendek. Tapi tetap saja, Yun Xin Er terus menatap ketiga maluan Xiao Tian tanpa peduli apa yang akan dia pikirkan tentangnya seolah-olah dia lupa bahwa Xiao Tian ada di depannya. Gol, Yun Xin Er mau tidak mau menelan ludahnya saat dia mengamati ayam besar Xiao Tian. Mungkin karena baru pertama kali melihat ayam sungguhan, tubuh Yun Xin Er tiba-tiba menjadi panas. Karena Xiao Tian bukanlah orang yang pemalu dan dia juga puas dengan ukuran ketiga maluannya, dia tidak melakukan apapun dan membiarkan Yun Xin Er terus menatap ketiga maluannya. Xiao Tian ingin tahu apa yang akan dia lakukan setelah menatap P3 nis besarnya. Akankah dia melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan bibi dan ibunya di masa lalu atau tidak? Seperti ketika Ye Qingyu dan Ye Sueyin melihat ketiga maluan Xiao Tian beberapa bulan yang lalu, semakin lama Yun Xin Er menatap ketiga maluannya, semakin dia ingin menyentuhnya. Untuk alasan ini, Yun Xin Er mengulurkan tangan kanannya. Tetapi ketika dia hendak menyentuh ketiga maluan Xiao Tian, dia tiba-tiba tersadar. Setelah menyadari apa yang akan dia lakukan, Yun Xin Er tidak tahu apa yang harus dia lakukan atau katakan padanya. Tiba-tiba perasaan rumit terlihat di wajahnya. Yun Xin Er ingin memberinya alasan, tapi dia tidak tahu alasan apa yang terbaik untuk digunakan saat itu. Karena alasan ini, Yun Xin Er mengangkat kepalanya untuk melihat wajahnya. Saat ini, Yun Xin Er menduga Xiao Tian akan segera menggodanya karena dia telah melakukan sesuatu yang tidak biasa. Namun, karena Yun Xin Er tidak bisa melihat tatapannya dalam waktu yang lama, dia segera menutup matanya dan siap mendengar kata-kata menggodanya. Xiao Tian hampir tertawa saat melihat apa yang dia lakukan. Dia tidak menyangka Yun Xin Er juga memiliki tingkah laku yang menggemaskan. Seolah Xiao Tian tidak tahu apa yang dia lakukan sebelumnya, dia menangkupkan wajahnya dan berkata dengan cemas, "Kenapa kamu menutup matamu? Apakah kamu terluka? Biarkan aku melihatnya agar aku bisa memberimu pertolongan pertama." Yun Xin Er merasa sulit mempercayai apa yang didengarnya. Sebelumnya, dia mengira Xiao Tian akan segera menggodanya, tapi dia salah. Bukan saja dia tidak menggodanya, tapi dari suaranya, Xiao Tian prihatin dengan kondisinya. Yun Xin Er senang dengan ini karena dia bisa mengubah topik pembicaraan dengan ini. "Tian, lututku sakit sekali." Yun Xin Er berpura-pura merasakan sakit di lututnya karena itu adalah alasan terbaik yang bisa digunakan. Dia hanya berharap Xiao Tian tidak menyadari bahwa dia berbohong padanya. Meskipun Xiao Tian tahu bahwa dia berbohong, dia berpura-pura seolah dia tidak tahu apa-apa. Tanpa memperbaiki jubah mandinya, Xiao Tian menggendong Yun Xin Er dan membaringkannya di tempat tidur. "Aku akan membuatmu merasa lebih terangsang dengan menunjukkan penisku." Xiao Tian berpikir dalam hati. Seolah-olah Xiao Tian terlalu khawatir sampai dia lupa bahwa ketiga maluannya terlihat oleh matanya. Dia segera memijat lutut kanan Yun Xin Er, "Apakah di sini sakit?" Tidak, karena Yun Xin Er telah berbohong padanya, dia tidak punya pilihan selain terus berbohong padanya. Saat Xiao Tian sedang memijat lututnya, Yun Xin Er mau tidak mau melirik ketiga maluannya lagi ketika dia menyadari bahwa ketiga maluan Xiao Tian masih terlihat. "Wah, lihat wanita itu, dia terus memandangi penisku." Dia bahkan tidak repot-repot menutup matanya. Saat Xiao Tian sedang memijat lututnya, terkadang dia mencuri pandang ke arahnya karena dia ingin tahu apakah dia masih menatap ketiga maluannya atau tidak. Xiao Tian tidak menyangka Yun Xin Er akan terus berpura-pura merasakan sakit di lututnya dan memanfaatkan situasi tersebut untuk melihat ketiga maluannya. Dia sangat menikmati dirinya sendiri. Xiao Tian tidak percaya bahwa Yun Xin Er tidak mencoba memberitahunya bahwa jubah mandinya terbuka. "Ah, Tian, sakit." Yun Xin Er berpura-pura merasakan sakit yang luar biasa di lututnya hingga membuat Xiao Tian tidak menaruh curiga padanya. Karena Xiao Tian ingin tahu berapa lama dia akan terus melirik ketiga maluannya, dia memutuskan untuk terus memijat lututnya. "Apakah sekarang lebih baik?" "Ya, sekarang terasa lebih baik." Yun Xin Er menganggukkan kepalanya sambil tetap melihat ketiga maluan Xiao Tian. Yun Xin Er tiba-tiba merasa celana dalamnya mulai basah. Ini membuatnya sadar bahwa dia harus berhenti menatap ketiga maluan Xiao Tian. Namun, ketika Yun Xin Er ingin melakukan itu, dia tiba-tiba tidak bisa mengalihkan pandangannya dari ketiga maluan Xiao Tian seolah matanya memiliki pikirannya sendiri.
Yun Sin Er menyadari bahwa satu-satunya cara untuk menghilangkan perasaan terangsang di tubuhnya adalah dengan menyuruh Xiao Tian memperbaiki jubah mandinya. Karena alasan ini, Yun Sin Er membuka mulut kecilnya. Namun, ketika dia ingin mengatakannya, Yun Sin Er tiba-tiba merasakan kata-kata itu tersangkut di tenggorokannya. Saat Yun Sin Er sedang melirik K3 maluan Xiao Tian, tiba-tiba sesuatu yang tidak terduga terjadi. Ah!